orang tuanya meninggal akibat bencana itu tadi, dan mereka juga apa ya dikatakan, kamu nangis, aduh jangan nangis. Jadi sedih sih, tapi nggak apa-apa. Jadi kan aku mau ininya ceria ya. Iya nggak tahu. Ya, kamu bilangnya ceria. Kamu bilangnya ceria loh. Ya pokoknya gitu. Intinya kamu hadir memberikan keceriaan buat mereka. Keceriaan dan. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di episode Japri PMI Solo kesekian. Pokoknya udah banyak banget episodenya. Nah, kenapa hari ini saya pakai kacamata hitam? Karena narasumber saya ini selain shining, shimmering, splendid, dia juga punya masa depan yang insya Allah cerah, bisa membanggakan orang tua dan alma maternya. Amin. Asik. Ini pink ame kuning udah kayak Teletubbies nih. Berpelukan dulu. Oke. Di depan saya udah ada Zahra yang pakai baju pink. Sampingnya ada Yasmin. Hai. Aladinnya di mana nih? Belum ketemu, Mbak. Oh, belum ketemu. Abis ini nyari ya? Iya. Oke. Siap. Habis ini nyari. Nah, ini kan kita mau ngobrol seputar peduli bencana. Ini kan kalian masih di usia yang dikatakan seumuran lah ya sama saya, ya kan? Iya, berapa tuh? Saya masih 17. Oh, 17. Oh, tua anakku ya Mbak Mala ya? Oh iya. Berapa? Berapa? Aku 25. Oh, 25. Sabar ya. Ini kita ketukar umurnya bagaimana nih? Nah, teman-teman ini kan dari Politeknik Akbar Surakarta ya, program benar studi sekali. manajemen Penanggulangan bencana. Nice. Nah, aku mau tanya dong, boleh nggak spill cerita kalian? Kenapa sih kalian itu lebih memilih atau prefer ke manajemen penanggulangan bencana? Padahal kan ada 3 nih, ada TBD sama BD ya, bisnis digital. Kenapa prefer ke MPB? Siapa dulu? Yang baju kuning dulu deh. Yang paling shining Lala dulu. gitu. Lala. Silahkan dijawab. Kenapa pilih di MPB? Karena MPB itu sering di lapangan, Mbak. Oh, Jadi- berarti kamu sukanya yang lapangan-lapangan gitu? Iya, lapangan-lapangan. Dan kalau Kalau apa nih? Kalau apa? kalau di lapangan tuh sering ketemu kayak Pak Polisi, Iya. tentara gitu. Jadi motivasi terbesarmu adalah ketemu Iya. dengan para pria-pria berseragam. Iya, gitu. siapa tahu nanti dapat yang berseragam juga. Amin, gitu. amin. Dokter Tetes tolong dok ini. Ini Oh gitu, berarti Iya, kalau Yasmin ini lebih suka ke kegiatan yang Kegiatan, bener. lapangan ya. Iya. Berarti sukanya jalan-jalan dong, iya. keluar gitu. Kalau suka di dong? ruangan terus kan jenuh ya, Mbak ya. Mhm. Jadi lebih suka di lapangan. Lapangan, padahal lebih menantang ya. Biasanya kayak gitu kan cowok nih yang suka kayak itu. Jangan-jangan kamu cowok? Iya. Perawakannya cuman perempuan gitu kan. Nanti Dalamnya- dalamnya cowok Iya, ya. bisa. Men. Kalau Zara kenapa nih milih MPB? Aku mau cerita dari awal, boleh nggak nih? Oh boleh, ini sampai 2 hari durasinya. Oke. Jadi awalnya itu aku kan lulusan tahun 2020 ya, lulusan zaman-zaman corona. Benar. Jadi waktu itu aku udah sempat daftar beberapa kampus universitas itu sampai 8 kampus dan 8 kampus. dan alhamdulillahnya ketolak. Kayak gitu. Di lapangan ketolak semua. Iya, Delapan ketolak semua. Dari SN, terus ada SB, ujian IAIN mandiri. juga ya? Iya. IAIN juga nyoba ya? ditolak semua dari Politeknik, Oh, Univ, OMG. IAIN ditolak Terus? semua. Akhirnya aku sempat putus asa kan waktu itu. Terus entah kenapa aku gabut. Terus aku buka-buka IG. Nah, pas di swipe di bagian iklannya, nongol tuh Akbara. Deh. Yang paling terpampang awal itu gambar kapalnya sih. Kapal yang memang aset dipunyain sama MPB. Oh, yang di Program depan studi itu? kita, iya, ada kapal itu. Terus ada mobil apa itu nggak tahu namanya, dan Landing. Yang dan warna-warni gitu ya? tulisannya Itu. iya, dan tulisannya itu D4 manajemen penanggulangan bencana. Wih, Aku keren. rasa, wih keren nih. Keren kan, Berarti gagah kalian gitu. tuh berarti Zahra itu fall in love in the first sight gitu Iya. dong. Jatuh cinta Jatuh cinta pada pandangan panah pertama. Terus aku lihat di situ PMI itu kan, yayasan dari PMI. Akhirnya aku coba-coba daftar nih. Sampai beberapa kali akhirnya belum ada panggilan, belum ada keterangan lebih lanjut terkait pendaftaran kan. Terus nggak tahu kenapa, mungkin aku udah males ya mau ngelanjutin kuliah apa enggak, udahlah urusan nanti. Tiba-tiba ada dipanggil nih sama dosen yang memang pas itu dia sebagai narahubung buat calon mahasiswa baru nanti buat oke. masuk kampusnya. Akhirnya dihubungin, akhirnya keterima deh. Keterima Dan di aku kaget MPB. ya waktu itu, ternyata program studi ini satu-satunya di Indonesia. Keren Keren banget.
Padahal di Padahal- Indonesia ini kan kalau kita nyebutnya itu laboratorium bencana ya. Bener Segala banget. macam bencana ada dan ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya. Kebayangkan peluang kerjanya itu sebesar apa nantinya. Ngeri banget sih. Mau daftar ayo? Lewat Boleh kami sih, berdua. boleh. Iya kan Boleh baru bisa. 17 tahun, Mbak. Iya, Iya, baru baru 17 tahun. heeh. Rencananya sih tahun depan Kak Oh, mau daftar Oke, Kak. oke. Nanti setelah ini di belakang ya, Iya, kita tungguin urus aku ya, Kak. formulirnya. Nah, tapi kalian pas milih tuh sempet ada keraguan gak sih? Kayak bertanya-tanya, ini tuh apa dan bagaimana nanti ke depannya? Atau wah, ini oke banget nih. Oke gitu. Jadi langsung tas aja gitu. Yasmin ada ragu Sebenarnya kalau aku ada keraguan sih, Mbak. Soalnya sebelumnya aku belum pernah ikut pramuka. nggak? Oke. Belum pernah Ada ikut hubungannya kayak- sama pramuka ya? Jadi kalau pramuka tuh kayak juga di alam-alam gitu Oh, ya. iya, oke. Itu karena aku dari SD sampai SMA tuh sekolah aku di Islam terus. Widih. Jadi kayak nggak ada kegiatan kayak pramuka kayak gitu-gitu, Mbak. Ya udahlah aku coba dulu aja di MPB, siapa tahu nanti aku dapat pengalaman baru. Ternyata bener dapat pengalaman baru tuh waktu pertama aku di Merapi, terus yang kedua di Semeru sama Zahra juga. Oh, iya. Di sana mau hampir sebulan tapi Akhirnya ada Isoman sesuatu. juga ya. sebulan. Iya, jadi sebulan. Ya gitu deh. Oke. Kalau Zara ada ragu nggak? Kalau aku nggak ada sih, aku langsung kayak yakin pas nyoba daftar itu kan ngisi formulir dan di formulir itu nggak ditanyain aneh-aneh, jadi kayak cuma Kayak visi langsung misi, gitu ya. alasan kamu masuk terus tahu akbara itu dari mana. Jadi aku kayak ngerasa bukan daftar kuliah sih, malah kayak daftar ikut webinar. Jadi yakin banget kan langsung kirim, ternyata Oke. keterima. Dan gitu. rezekinya di sini Iya, kan berarti. alhamdulillah Oke, banget. berarti memang ragunya itu bukan meragukan ini jurusan apa, tapi lebih ke ragu ke diri sendiri ya. Iya, bisa nggak nih? ngimbanginnya Ya, gitu kan? Bisa nggak aku betul. masuk di sini gitu? Itu sering terjadi, apalagi saya kan masih 17 Oh tahun iya, ya. bisa nih Itu buat sering- pandangan sering nanti buat- ya iya. kalau daftar kuliah. Iya, makasih ya, Kak, ya. Iya, sama-sama Dek. Kebalik ya, jadi kita nanti yang ngasih Iya. arahan Nanti buat harus di beliau. sama kita ya, Mbak. Iya, siap. Yang penting jangan disuruh push up ya Kak. Enggak, paling roll depan aja. Oke, nah itu kan tadi Zara menyampaikan bahwa ini merupakan program studi satu-satunya di Indonesia. Iya, bener banget. Ini kuliahnya belajar apaan? Kuliahnya belajar apa? Ini sering ditanyain ya dengan semua oknum di luar, kalau misalnya tahu oknum, Oke. semua masyarakat di luar. Ini juga sekaligus menjawab Iya penasaran benar. masyarakat sih. Soalnya nanti kan nanya Mbak kuliah di mana? Biasanya kan pertanyaan kayak gitu ya. Iya. Apalagi kemarin habis Lebaran itu memang saat-saat horornya gitu Iya, kan. Ditanya benar. sekarang sibuk apa? Kuliah apa kerja gitu kan? Nanti misalnya jawabnya kuliahnya di mana? Di Akbara. Di Akbara. Jurusan Belajar apa? Manajemen penanggulangan bencana. Besarnya jadi apa? Banyak Makanya ya, banyak Bun. ya. Oke. Bercabang. Terus nanti ditanya, misalnya udah dijawab nanti lulusannya jadi ini. oke. Belajarnya emangnya belajar apa? Nah itu sebenarnya yang jadi PR banget sih buat kami, terlebih kami angkatan pertama gitu ya. Jadi harus kayak gimana sih kita jelasin ke masyarakat luar biar mereka ini paham dengan penjelasan kita. Jadi nggak terlalu Iya. ke akademis banget. Baru Jadi- merintis juga ya, Oh, Zaya. Jadi kalau misalnya ditanya di MPB itu belajar apa aja? Yang pertama pada dasarnya kita harus tahu nih dasar-dasar bencana itu apa aja. Terus kemudian kenapa Indonesia bisa jadi laboratorium bencana gitu. Oke. Gitu itu untuk dasarnya sih. Nanti Pokoknya all about bencana ya. iya bener banget, dari sebelumnya kan kita pengenalan dulu, kemudian nanti semester selanjutnya baru kita lebih spesifik di bidang-bidangnya bidangnya. gitu. Oke. Udah belajar apa aja Jasmine yang kalian dapat gitu? Asesmen, Assessment. Oke. terus Assessment itu berarti saat terjun di Iya, bencana saat ya. tanggap daruratnya Iya. gitu, penilaian. terus aku kalau di Semeru kemarin kebetulan di Pusdatin, Mbak. Pusdatin. Iya. Oke. Agak Pusdatin- ribet sih di Iya Pusdatin sih, tuh. katanya sumpah. sih di Pusdatin nggak ada tidurnya ya. Iya, Enggak, bener. nggak ada jam liburnya Kamu di mana juga. ya, kemarin? Kalau aku kemarin, yang pertama aku turunnya di logistik, terus kemudian sempat bagian di PSP kan, support. Oh iya, sama aku psikologi. ya itu ya? Iya, kamu masa lupa sih, ampun tuh jahat Oh, banget. yang ada tragedi tuh ya? Iya udah, pokoknya itu aja. Yang diterusin Pokoknya aja, diterusin. di setiap kegiatan itu pasti ada tragedi iya. ya. Nah itu jadi Nyebutnya pembelajaran sih bukan buat tragedi kita. sih, cerita. Iya, Selalu cerita. ada cerita di Benar. situ. Iya, Even itu kan- dengan orang yang sama pasti ceritanya tetap berbeda. Iya ya benar kan? banget. Terus yang kemarin ke dua itu yang WOS. pas bulan Januari aku turun di WOS pernah juga. Wash, Enak tuh oke. Mbak Wos, main air. Main dia. air, bener. iya, judulnya aja Becek-becekan, wash, main oke. air, Oh, kamu suka yang gitu. becek-becek. Main air, hujan, tanahnya, hujan. iya, Iya kan, bener rumah kan. warga kan pada Iya. ini semua ya kotor ya. Oh, Terus berarti kita kamu siramin. nyemprotin gitu, Zan? Iya, ikut nyemprotin. Oh, dengan bosnya jarak nyemprot itu. Iya, dengan jarak rumah yang tinggi gitu kan. Terus akunya yang wah imut Itu yang nyemprotin mungil itu gitu. kayak
kayak itu ya. Apa? Mobilnya kayak pemadam kebakaran itu. Iya, mobil tangki dong pastinya. Oh, mobil tangki. Jadi nggak mungkin Jadi bawa pakai ember selang satu-satu gitu kan. Pakai selang ya? Iya, Selang. pastinya. Pakai selang. Masa iya disebut? Saya bukan Coba Mbak dia mau Rara. nyembur gitu. Saya bukan Mbak Rara yang pakai mangkok Iya, diputer-puter. bener-bener. Ya. Tapi Mbak Zahra ya. Iya, Mbak Zahra. Oke. Oke. Silakan mengenal diri Nah, saya. sering nih kan teman-teman PMI juga banyak yang seangkatan dengan kalian. Iya, benar banget. Nah, itu kan yang dipelajari sampai saya menyebutnya itu avatar. Kenapa bisa avatar? Ya karena dia belajar soal tanah. Iya, bener. kan? Iya kan? Iya, benar. Bener sih, aku kepikiran ya aku ya. Nanti tinggal sini pakai tanah apa kok tanah sih? Pakai Panah tanda biru. panah gitu ya Panah. kan. Panah biru. Maaf grogi. Iya. Emang semua yang dipelajari itu berarti tentang alam. Tentang Iya, alam, bener. tentang Semua alam. tentang alam. Oke, berarti Bener. kalian lebih paham soal alam daripada memahami hati perasaan Iya. pacar kalian Itu sendiri. kelebihan kami. Oh, itu kelebihan. Kelebihan kami Kelebihan yang anak jarang MPB ya? yang jarang dimiliki. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kami mempunyai hubungan dengan laki-laki, ya katakanlah pacar, mereka harus bisa memahami kesibukan kami yang lebih suka di alam ya. Wih. Slebel. Zara. Tapi dia calonnya juga berseragam kok, Mbak. Enggak. skip aja Amin. gitu ya. Amin. Skip aja. Diaminin loh, Oh Zara. iya, semua kan kita punya seragam masing-masing Iya, gitu. maksudnya Jasmine juga berseragam. Enggak. Seragam sekolah. Iya. Oh, seragam sekolah. biru. Putih abu-abu. Putih abu-abu. Oh, Daripada seragam merah biru. putih. Seragam biru berarti anak Akbara juga. Iya dong, pasti ya. Oh gitu. Itu loh Mbak Bilal. Ya, Itu aku udah Ya disebut mereknya. ya disebut tuh. udah gebet lama tapi nggak dapet aku. Bilal, tolong ya Bilal. Oh, kamu makanya sering ke PMI. Bilal itu sering banget loh di PMI. Iya. Mana tahu abis ini dia nonton kan Tapi terus komen Bilalnya di suka sama Zara, Mbak. Kalian jangan bertengkar ya di sini ya. gimana nih? Nah, oke, lanjut ya. lanjut. Kalau tadi kalian sudah bercerita banyak tentang apa saja yang sudah pernah kalian pelajari di prodi manajemen penanggulangan bencana. Are you happy with that? Kamu bahagia nggak? Atau kamu merasa nyaman gitu nggak dengan itu? Siapa dulu yang jawab? nyaman. Siapa yang jawab? Kamu aja dulu. Bismillah. Kamu aja. Paling nyaman, Mbak. Soalnya dari manajemen penanggulangan bencana itu kita jadi bisa bedain dosen dari TBD sama dosen dari MPB itu beda banget loh, Mbak. Dosen kita royal banget ya, Zaya. Oh iya. Karena juga mungkin masih muda-muda Iya. gitu. Jadi mungkin mereka kayak memahami gitu. Mereka juga sama-sama muda jadi kayak Ya mungkin Kayak rasa jiwa-jiwa temen ya? muda Iya, gitu masih rasa temen. banyak. Kalau dari segi mata kuliahnya, prakteknya gitu, Oh, seneng banget sih. prakteknya pasti seneng dong. Karena Banget. tadi Jasmine kan sesuai dengan harapannya. Iya. Dia kan suka dengan lapangan-lapangan. Lapangan, Terus iya. akhirnya diterjunkan ke beberapa bencana. gitu Nggak kan. pulang berhari-hari gitu. Iya. Terus pacar Benar. gimana? kan cari yang baru, Mbak. Oh, cari yang baru. Dapat Oke. baru. Ya boleh lah. Nah, ini kalian sudah belajar tentang itu semua dan sudah praktek juga ya. Praktek, bahkan prakteknya pun bukan sekedar praktek yang kayak mahasiswa lain, tapi beneran real praktek Real. karena Real ada praktek. bencana. Bener, Iya, bener langsung. banget. Langsung di bencana. Nah, Langsung. kalian otomatis kan ketemu orang banyak nih. Iya. Pernah terbesit gak gambaran besok aku pengen kerja di sini, aku pengen jadi seperti ini, misalkan pengen jadi Power Ranger, Wih, atau Power pengen jadi Ranger. Ultraman gitu. Jasmine ada nggak? Ada sih, Mbak. Aku di itu pernah lihat Mbak-mbak BPS, Badan Pusat Statistik. Iya, itu baru survei di rumah Mbah. Itu Oke. mbaknya keren banget sih. Kayaknya bisa nyambung ya Za kalau dari Oh ya, bisa sih untuk Ada kan kebencanaan mata ya. kuliah Iya, itu? Iya, ada. bisa ya kayaknya Bisa. ya. Soalnya kita juga kalau disuruh cari makalah atau jurnal juga dari situ kan. Dari BPS, karena juga memang kan. BPS kan lengkap gitu ya. Berarti pengennya pengen cita-citanya jadi mbak-mbak BPS. Mbak-mbak BPS. Zara Jawabannya mau- enak ya. Cita-citanya jadi apa? Mbak-mbak BPS. Ya amin, ya Amin, Allah. amin. Mana tahu kewujud kan ya. Amin. Iya, amin. Iya, amin. Kalau Zara mau jadi apa? Kalau aku mau jadi ibu rumah tangga. Iya pasti. Iya, pasti ya. Semuanya pasti Za. Terjun di dapur. Iya dong, iya dong. Pada akhirnya akan terjun di dapur Iya. walaupun dari background yang gimana-gimana Iya, gitu bener. kan. Kalau aku ngerasa waktu di MPB waktu turun ke lapangan itu nyaman banget karena gini, kita belajar di kelas, teori kita di kelas kan hanya gambaran. Nanti kalau misalkan kalian di lapangan ini seperti ini gini, nanti kalian harus gini. Tapi waktu kita turun langsung di lapangan itu kan bisa jadi 100% keadaan Berbeda. berubah banget Iya, gitu betul, kan. betul. Kita yang awalnya di kelas cuma dengerin dosen ngomong, tapi ternyata waktu di lapangan kita harus
implementasi sendiri, kita harus bergerak sendiri, terus komando dari orang-orang yang berbeda kan, terlebih kalau misalkan bencana besar sampai melibatkan provinsi lain, itu tuh pasti misalnya komandonya dari daerah A, nanti anggotanya dari daerah B, terus campuran ini. Jadi kan kita kayak harus ketemu orang-orang baru, kemudian betul. karakteristik baru, pemikiran baru. Jadi gimana buat diri kita tuh bisa ada di posisi mereka tanpa ngerepotin gitu sebagai orang karena baru, kan karena nggak masih mungkin baru ya, juga mereka juga nggak sempet buat ngajarin kita. Iya bener ya banget, kan? jadi kita harus pandai membawa diri. Nanti Iya. masa kalau misalkan lagi tangkap darurat, nih orang pagi pada sibuk terus kita cuma diam Tanya. nunggu disuruh doang, Jangan sampai- dipulangin kita. Anda yang diangkat ini ya kan. Jangan sampai kita menjadi korban, karena tugas kita menolong bukan jadi korban ya. Iya betul. Berarti tapi pengen kerja di mana? Kalau aku pengennya ya, insya Allah di BNPB sih kalau bisa. BNPB. Amin. Tolong BPS dan BNPB Iya, dilirik. tolong direkrut ya. Tolong direkrut. IG-nya nanti di bawah sini, kita bisa interview lewat DM nggak PMI apa-apa. Surakarta. Iya. Oke. Next, tadi Jasmine sudah pernah terjun kemana saja? Merapi, Merapi sama Semeru. sama Semeru. Zara baru Semeru. Semeru, aja. iya, baru Saya Semeru. belum pernah. Oke, nanti kita terjun bareng-bareng gimana? Terjun dari mana dulu? Makanya ini saya mau tanya nih, Oh, pengalaman iya. kalian tuh seperti apa? Oh gitu iya kan. benar. Mana tahu nanti tertarik. Iya betul, sangat tertarik sebenarnya. Sangat tertarik. Iya. Mau tanya ke Zara, ke Jasmine dulu deh, yang Oke. pengalamannya lebih Banyak. Oh, enggak juga, Mbak. Oh enggak juga, sama ya. Iya, tapi lebihin dia dikit gitu, satu klik di atas Enggak, Za, satu. enggak. Oh Nah, gitu. yang mau aku tanyakan adalah selama kamu di daerah bencana itu, apa saja yang sudah kamu lakukan? Kalau yang pertama aku di Merapi itu, aku terjun di DU, dapur DU, umum. dapur umum. Jadi aku tuh jadi bisa tahu di Mbak, beras 1 kilo tuh buat berapa orang. Oh, Oke, calon ibu rumah tangga yang baik dan benar seperti Terus? ini. Tolong dilirik. Terus cara pendistribusiannya gimana, gitu-gitu aku jadi tahu. Terus yang kedua langsung jadi setelah diur selesai, itu langsung lari ke logistik. Di logistik tuh oke. juga di sana kebetulan ini sih, Mbak, datanya masih amburadul banget. Jadi kita mulai dari awal lagi, kayak yang keluar berapa jumlahnya, terus yang masuk apa aja, gitu-gitu. Udah sih, gitu aja. Oke, berarti dari DU habis masak langsung switch ke logistik Iya, gitu bener. ya. Oke. Bener. Jadi sebelum masak ngatur bahan-bahannya dulu. Ngatur bahannya ya. dulu. Benar-benar. Tapi ada nilai positifnya kan, kamu jadi bisa masak. Iya. Bisa dikit. Bisa masak dikit. Ya boleh lah. Oke, boleh lah. Setidaknya ada hal-hal ya pasti Ya, ya pasti pasti, ada hal pasti ada positif yang hal. bisa didapatkan. Iya, Kalau bener di banget. Semeru, Kalau di Semeru cuma di logistik ya, Za, kita yang waktu pertama itu di bawah Oh kan. iya, waktu itu kebagian di bawah Lumajang ya? logistik. Iya, daerah PMI Kabupaten Di Lumajang. Lumajang. benar. Oke. Itu kita cuma kayak data-datain aja sih, Mbak. Tapi ada video kamu joget-joget sama Pak Bagio di Oh Lumajang. itu waktu PSP, iya kan waktu PSP. sama oh, anak-anak. pas siang-siang itu seru banget sumpah. Oke. Banget Banget sih. Itu Ketemu juga adik-adik. salah satu mata kuliah kalian, PSP itu. Iya. Belum Satu mata kuliah cuman sekarang belum belum ada. ada. Belum ada. Tapi Belum besok ada. mungkin ada. Iya. Dan itu salah satu apa ya namanya ya? Apa itu? Cara atau apa ya dalam penanggulangan bencana itu Iya. untuk perbaikan psikologisnya. Iya kan? benar, masuk dalam klaster sih, klaster bencana. Oke, wow, luar biasa. Kalau Wow, kamu kontribusinya apa waktu di Merapi ya? Aku di Lumajang Semeru, ya? aku di Semeru, aku di Oh, Semeru. oke. Kalau aku pas itu pertama turun kan memang di bagian manajemen logistik ya, sama kayak Jasmine juga, kebagiannya di PMI Kabupaten Lumajang. Jadi yang awalnya memang kayak tadi aku bilang kan waktu di kampus kita diajarin ini, tapi nanti di lapangan pasti ada Oke. hal-hal yang lebih baru. Beda. Dan waktu di kampus itu kebetulan kami belum dapat materi tentang manajemen logistik. Iya. Iya, jadi kayak cuman pengantarnya dulu kan. Jadi kita Pas- malah belajar dulu di lapangan. Iya, benar baru banget. di kampus. Baru di Berarti kampus. learning by doing. Iya, dan Oke. aku tuh sempet kaget loh, kan kami datang waktu di sana itu kalau nggak salah pagi tanggal 6 kalau nggak salah ya, seingat aku udah lupa banget. Pokoknya datang pagi itu sekitar jam 7 pemberangkatan dari Solo ke Lumajang. Nah, jam 8 ya kami udah harus kerja. Udah harus ikut dan dengan materi yang belum pernah kami tahu, dan ini pas itu diajarin sama Pak Jumadi sih dari PMI itu kan. Diajarin kayak cuma dijelasin. Nanti kami dikelilingin di situ kan, mahasiswa Akbara, terus dikasih tahu nanti kalian di bagian ini ya ini. Nah terus dijelasin nanti di logistik ada yang namanya bin card, stock card, terus opname card, dia bilang kayak gitu kan. Terus di situ kayak secara nggak langsung kita tuh harus
otak ini harus Berpikir cepet-cepet. cepat. Ayo gini. Maksa Dengan ya. waktu cuman beberapa menit kami harus memahami itu, habis itu langsung terjun ke Langsung kerja. lapangan Dan gitu ternyata kan. nggak semudah yang dibayangin. Iya, bener karena banget. Kan kondisinya darurat juga. Jadi kalian harus emang bergerak cepat Iya, dengan dan- briefing yang secepat itu. Dan itu kan posisi nggak didampingin sama dosen ya, pasti dosen punya tugas Kesibukan lain sendiri, gitu. ya. Jadi waktu kami dioper ke bagian manajemen logistik di gudang itu, kami awalnya perapian dulu kan, barang kami pisahkan antara yang food dan non food. Ini sedikit belajar ya kita, spoiler Iya, nggak bahas, apa-apa. pelajaran MPB gitu ya. Oke. Dan di situ terus kita dikasih langsung lembaran itu kan. Kalau misalkan di PMI ada aturan sendiri untuk manajemen logistiknya, mungkin berbeda dengan aturan dari BNPB atau Iya, BPD betul. ataupun dari instansi lainnya. Nah di situ langsung dikasih lembaran bin card, stock card, terus opname card. Dan di situ kita langsung, ini yang tadi Bapak jelasin, silahkan kamu isi, silahkan kamu atur gimana gitu. Setelah barang dirapikan, setelah dipisah, awalnya kan barangnya di situ digabungin, terus dipisah. Dan di situ kami ditinggal, terus kami ya itu tadi kita harus bisa beradaptasi bisa langsung membawa dengan orang membawa di diri sekitar ya. situ. Benar. Kita tanya-tanya ini kenapa kok awalnya bisa gini, ya wawancara-wawancara sedikit gitu kan, terus kita atur. Akhirnya sampai kurang lebih 4 hari setelah hari pertama itu tadi, semuanya udah enak. Jadi kayak barang keluar udah tahu jumlahnya berapa. Jadi pokoknya semuanya bisa teratur. Itu bener-bener kayak, oh gini ternyata di lapangan nggak semudah Ya. yang aku pikirin waktu Betul, kuliah betul, gitu betul. ya. Langsung diuji mental Luar ya. mental dan fisik Iya, kena semua mental ya. langsung. Dan malamnya itu kami kayak mau tidur tuh nggak tenang karena pikiran kami kan kalau Beras misalnya masih berapa iya, gitu. bener banget. Apalagi kalau misalnya nanti ada yang ngambil terus tanpa sepengetahuan kita Iya, gitu kan. Nanti laporannya gimana, kok besok pagi barang dicek udah nggak ada Iya, gitu. Itu waktu yang bener banget. jaga si Septi itu kan sempat nggak sama tuh datanya ditanyain sama Pak Iya. Jung. Oh, Sempet oke. bingung juga karena kalau misalkan ganti petugas kan pasti beda lagi tulisannya, Iya, takutnya iya, bingung. oke. Bener. Dan kalau tidur malam takutnya tiba-tiba ada truk datang nurunin barang, Iya, kitanya kemarin kita gitu kan. takut banget kan. Jadi pas hari kedua hari ketiga mulai hafal situasi, hafal kondisinya, oke jadi aman, Mulai sudah bisa ya, beradaptasi ya. gitu. Nah, Dan menganggap oke. diri ini orang asli sana gitu. Berarti kan itu bisa disebut sebagai sebuah resiko Iya, ketika nanti bener banget. kalian terjun ke bencana. Resikonya kan banyak sekali ya, apalagi bencana nih kan datangnya nggak pakai assalamualaikum dulu, iya kan? Nggak pakai ketok pintu. Nggak pakai ketok pintu dan jam Langsung berapa kan aja. nggak janjian Iya tuh sama banget, kita ya bener-bener. kan. Nah, berarti kalian harus ready 24 jam. Benar. Ya, Sudah siap dengan resiko seperti itu? harus siap. Insya Allah sudah. Harus siap, harus siap ya. Harus Karena kan siap. sudah terbiasa nih, sudah terjun di lapangan, Benar, ya kan, benar. mengetahui kondisi lapangan. Ayah seperti ibu itu. juga udah ikhlas kok Mbak. Jadi kalau Ibu udah kita- ikhlas. Iya udah. Paling nggak kalau turun waktu tangkap darurat kan memang seperti itu Iya, ya. Jadi kalau oh ya Bener-bener. udahlah diikhlasin anakku yang gede gitu. Berangkat. Katakanlah seperti itu ya. Tapi Katakanlah memang seperti itu. ya simulasinya untuk seperti itu. Iya, gitu. iya, ya itu tadi disebut sebagai sebuah resiko sebenarnya. Ya. Benar. Oke, tapi bukan berarti kalau diikhlaskan tidak ada doa, pasti Iya, kan tetap pasti didoakan yang didoain. terbaik. Nah, Ya awalnya sholatnya cuma 5 waktu, nanti bisa Pakai- sunahnya Oh, sekalian. sunahnya gitu. sekalian dibayangin Qobliyah ya. ba'diyahnya gitu. Ih, kayak nyindir aku ya. emang sih. Secara tidak langsung. Oke, nah kalian kan pasti sudah sekarang semester berapa? 4. 4, berarti Iya. sudah 2 tahun. Iya, benar. Sudah 2 tahun, pasti sudah banyak sekali hal yang dipelajari. Iya. Otomatis ada dong dapat materi tentang penanggulangan bencana untuk lingkungan sekitar. Oh, ya. Iya kan, dapat kan? Pasti dapat dong ya. Pasti. Kira-kira apa nih yang sudah kalian lakukan untuk keluarga atau tetangga terdekat kalian? Misalkan mulai kan ada ilmunya nih, surat-surat penting Oh, disendirikan. Terus nanti kalau tiba-tiba ada banjir, apa yang harus dilakukan? Iya, benar. Apa yang sudah kalian lakukan? Kontribusi kalian ke masyarakat. Oke, untuk ke masyarakat ya sebenarnya kita tuh harus tahu dulu potensi bencana apa sih yang ada di sekitar kita gitu kan. Oke. Jangan sampai kita sebagai warga asli situ malah nggak tahu. Ini biasanya banjir kalau hujan deras gini kita nggak tahu kan. Atau misalnya ada beberapa jalan yang gampang longsor gitu. Yang pertama harus kita tahu tuh kenali dulu potensi bencana apa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau Kemudian- cuma di area Solo pasti cuman kayak banjir doang. iya, kalau Iya. Solo mungkin banjir ya gitu. Nggak ada kayak Kalau hujan deras Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya ya, itu. bener. Solo hanya banjir. hanya banjir, jangan sampai ada yang lain udah Bener. gitu kan. Kalau Iya. bisa banjirnya bisa kita tanggulangi gitu kan. Bener. Tapi Amin. tetap harus kita tahu potensi, Iya, potensi. bencana apa saja yang akan terjadi. Kemudian Oke. penyebabnya itu dari apa sih? Kalau misalkan kayak Solo banjir, berarti kan hujan deras. Nah,
Terus nanti gimana nih cara kita menanggulangi supaya kita bisa memanajemen resikonya gitu tadi. Bahasanya terlalu tinggi deh. Nggak Gimana apa-apa. kita bisa mengurangi resiko dari banjir itu. Terus setelah kita kenali potensi bencana apa yang sekitar kita butuh apa nih sekiranya untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan di diri kita. Misalnya kita tahu banjirnya sering terjadi di bulan-bulan ini gitu kan. Berarti kan di bulan-bulan ini kita harus punya persiapan nih. Misalnya yang awalnya rumahnya nggak punya perahu gitu kan, Ya, buat tiba-tiba punya tiba-tiba perahu punya gitu ya. perahu Oke. gitu buat menyelamatkan anggota keluarganya, arsip-arsipnya, surat jangan sampai sertifikat tanahnya hilang kan. Oh Bahaya. iya sih. Benar gitu. Benar. Terus setelah itu mungkin dari pihak-pihak ini sih, instansi terdekat atau misalkan dari badan-badan kayak Instansi iya, penanggulangan bencana penanggulangan yang lain. bencana Oke. itu ngadain sosialisasi atau misalnya dari kelurahan gitu. Gitu sih penguatan kapasitas di masyarakatnya. penguatan Iya, kapasitas kayak di masyarakat. waktu kita di Sibat itu kan, Iya. itu kan juga tanya-tanya ya sama bapaknya yang Iya, Sibat itu, bener gimana sih banget. Pak cara penanggulangan bencana, cara penanggulangan banjir Iya, di sini penanggulangan itu banjir kayak di sini. gimana? Gitu. Karena bagaimanapun yang mengenali daerah kita itu kan hanya kita sendiri Kita kan. sendiri. Iya, Waktu betul, terjadi betul. bencana nggak mungkin kita bisa langsung kepikiran telepon ini nih Iya, suruh iya. datang Pasti langsung panik duluan. Iya, kayak Iya, misalnya ada oke. kebakaran kan nggak bisa langsung panggil damkar. Pasti kan yang nolongin warga sekitar Iya, dulu. betul. Pastinya kita juga nyelamatin diri kita sendiri dulu. Apa sih ya katakanlah itu PP-nya lah pertolongan pertamanya Iya, gitu. Baru nanti setelahnya untuk yang mungkin tingkatannya lebih besar, lebih tinggi, baru nanti kita panggil memang Iya, ada badan atau oke. instansi penanggulangan bencana yang Betul. Berarti bisa kan itu membantu. masyarakat harus sadar. Iya, benar Masyarakat banget. harus sadar Pertama dulu. harus sadar. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama masyarakat nih untuk apa ya? Biar masyarakat itu paham gitu loh harus gimana Iya. ketika mungkin nih katakanlah di Solo yang paling rentan adalah banjir. Iya, benar banget Katakanlah banjir. ketika banjir itu datang, apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Masyarakat harus gimana? Iya, benar. Gimana? Kira-kira masyarakat itu harus gimana pas ada banjir? Yang penting satu sih jangan langsung berenang. Yes, Oh, biasanya enggak, anak-anak kecil gitu ya kan. Oke. Biasanya kalau banjir itu kan bertahap ya. Iya. Jadi semata dari mata kaki, dulu, terus nanti naik berdengkul gitu gitu. kan. Tapi Jadi kita masih punya waktu buat nyimpen barang-barang penting yang kita punya di rumah. Iya. Oke. Tapi yang aku salut tuh kalau warga Indonesia ya. Ini kalau banjir rasaku hampir di semua daerah mungkin sedikit banyak pernah kena, walaupun itu mungkin kayak pasang surut air. Iya, betul. Nah, kebiasaan orang-orang kita itu ketika ada air tergenang ataupun banjir Malah buat renang. Jadi tempat healing gratis gitu wahana ya. baru, Wahana ya kan? baru dan Heeh. katakanlah masyarakat ini ramah terhadap bencana gitu. Iya. Disambut. malah disambut ya. Disambut tanpa ada kepanikan sedikit pun. Apa itu tidak boleh dilakukan bagi Sebenarnya masyarakat? Sebenarnya kalau misalkan lihat ini sih, Lihat volume sikon airnya dulu ya. Kalau misalkan kayak cuma air tergenang, hujan satu malam gitu masih kan, nggak apa-apa. itu ya terserah lah mau main air atau gimana. Tapi kalau misalkan kayak memang daerahnya rawan terhadap banjir, ya usahakan ketika memang ada tanda-tanda banjir itu datang atau air itu mulai tinggi, segeralah untuk menyelamatkan apa yang perlu diselamatkan. Jangan pas airnya datang diliatin aja kan, oh nanti surut sendiri gitu. Padahal makin Ternyata naik. enggak, Nanti makin naik gitu kan, kan? nanti baru panik apa segala macam Heeh, gitu. Terlebih oke. kalau misalkan yang di rumahnya punya keluarga-keluarga yang udah sepuh gitu, yang udah lansia, yang mungkin harus butuh bantuan untuk berdiri ataupun berjalan, ya usahakan beliau-beliau ini kita kita ungsikan dulu atau kita Bawa taruh- ke tempat yang iya, bawa aman. ke tempat yang Oke. aman. Jangan sampai malah ada apa-apa. Berarti harus sadar dulu mana yang menjadi prioritas untuk diselamatkan Iya, ya. benar, Jangan benar, malah ngeluarin speedboat. Iya, ya kan? atau yang ini biasanya ban bekas itu ya buat pelampung. Pelampung. Oke, berarti untuk masyarakat tuh diharapkan lebih aware terhadap diri sendiri terhadap dan diri keluarga, sendiri. minimal itu Iya, ya. minimal Oke. itu. Kira-kira nih gimana sih cara memahami kerentanan dan kapasitas wilayahnya itu seperti apa? Widih. Wits, agak dalam nih. Widih, Kerentanan agak dan dalam nih. kapasitas. Gimana nih? Kalau misalkan mengenali kerentanan ya, kalau untuk wilayah-wilayah baru, Mungkin di pinggiran tanggul, gitu-gitu sih. Za. Oh, itu untuk Rumah-rumah yang di pinggiran kali, Iya, gitu-gitu. benar Mbak. banget. Oke. benar. Apa saja dianggap rentan? aduh banyak sih sebenarnya. Salah satunya? Salah satunya dianggap Yang salah rentan. satu deh, salah banyak. Salah banyak. Oke. Sebenarnya gini kan, untuk penguatan kapasitas kelompok-kelompok yang memang peduli bencana di setiap daerah kan tidak semuanya, tidak semua tempat itu ada. Jadi untuk mengenali kerentanan ini sebenarnya dikuatkan dengan apa ya itu namanya
Peta. Bukan. Kok peta sih jadinya? Aku peta. Aku peta itu sama perangkat-perangkat desa. Biasanya kan Oke. mereka punya data tentang Oh, wilayah iya. gitu Iya, ya. Nah, iya, kerentanannya bisa dikenali dari situ. Misalnya kayak aku kurang paham sih kalau daerah Solo ya, karena aku kan pendatang di Solo. Jasmine Mbak dong yang dari Jasmine Solo. bisa Enggak, menjelaskan gitu. ini Karena gimana nih. kalau di Kalimantan tuh bencananya apa, Zah? Oh, kalau Kalimantan biasanya kebakaran sih. Kebakaran. Iya, kebakaran Hutan. hutan. Hutan kan jadi Hutan. hutan. Karhutla. Karhutla Oke. kalau di Kalimantan. Berarti memang apa namanya komunikasi dengan perangkat desa itu juga diperlukan Iya ya untuk sih. apa namanya menilai kerentanan dan kapasitas wilayah atau mungkin kapasitas penanggulangan bencana yang dimiliki di daerah tersebut itu apa Iya. gitu ya. Oke. Dan kalian mempelajari itu semua. Ya. Luar Walaupun biasa. tidak terlalu detail tapi Iya, benar. memang diharuskan gitu ya. Karena bagaimanapun nanti kan setelah kami selesai kami harus turun ke masyarakat, kami harus mengabdi untuk masyarakat. Jadi bagaimanapun itu ya kami usahakan totalitas untuk masyarakat karena kami juga masyarakat. Dalam banget ya. Aplaus dulu. Zara. Aplaus dulu. Zara, the legend of MPB. Oh, iya. Oh. Tapi kalian kan sudah terjun ke bencana, terus sudah ketemu banyak orang, kalian juga belajar banyak tentang itu. Kalian punya nggak cerita yang pasti bakal kalian ingat seumur hidup? Ini ketawa duluan pasti punya nih. Ceritanya dalam kategori apa dulu nih? Suka, duka, Ya cerita atau yang gimana komedi ya? dari Komedi. semua kategori dong. Dari semua kategori. Yang paling diingat Apa tuh? sampai sekarang di hidup aku itu yang pas kebetulan teman kita tuh jadi jatuh sakit ya, Zah. Oh iya benar. Waktu Waktu di Semeru. Oke. Itu kan kita kan kata dokter Titis ditugasinya 3 bulan. Tapi belum ada 3 bulan ternyata teman kita itu Qadarullah sih. Ada memang musibah yang dimana dia tuh ternyata positif. Jadi COVID. terpaksa semua kita sama teman-teman jadi dipulangkan di Solo lagi. karena ini juga sih untuk mencegah supaya kita Iya. soalnya kemarin kan keadaan di Lumajang lagi mereka recovery ya, lagi pemulihan terhadap takutnya bencana kita di sana itu. malah kerepotin gitu Iya, ya, Zah. dan takutnya mereka malah panik gitu. malah itu sih membuat angka penyebarannya jadi iya, semakin tinggi. jadi lebih baik kami yang pulang. Tapi gitu kalian kan. sudah dapat berapa hari waktu itu sebelum pulang itu? kurang lebih seminggu ya, baru hampir seminggu. Seminggu. Baru seminggu, tapi Masa habis seminggu, Zah? Iya, Bukan hampir mau seminggu. 2 minggu ya? aku juga lupa tuh. Lupa, Soalnya Mbak. Januari Nanti kemarin. pertengkarannya dilakukan di luar aja ya guys ya. Aku juga lupa ya. Silakan Januari cari ya, Januari jawabannya. kemarin. Mungkin bisa dilihat di ini ya, channel YouTube-nya Akbara nanti. Wis. Apa dong? Apa ya? Akbara Surakarta kayaknya. Kalau nggak salah ya. Lupa saya. Itu kalau dari Jasmine sempat itu kisah sedih ya berarti. Iya, Kalau dari sedih. Zara apa? Kalau karena Jasmine udah sedihnya, aku mau cerianya Oke, gitu. boleh. Jadi kan biar kami saling melengkapi. Oke. Ya Allah. Pasti ini Lala sama Po. Oh iya, Lala sama Po ya, bener-bener baru Aku tuh sadar. sebenarnya bosen loh Mbak tiap hari sama dia. Loh kalian itu tuh Tau gak? Satu kos duet maut gitu loh. Duit maut. di kelas bareng. Pulang kuliah makan sama dia. Malam ngerjain tugas sama dia lagi. Ini podcast sama dia lagi. Tuhan, Pesanku cuma tolong. satu. Apa itu? Kalian jangan saling jatuh cinta. Ih, jangan. Wah, ini serem. Aku mengurung diri setelah ini. Oke. Kalau Zara apa pengalamannya? Oke, aku cerianya waktu kemarin itu ini memang ya biasa kan orang kalau baru dapat pengalaman sekali itu yang bakal diungkit terus Yes, ya. betul. Ya Apalagi terserah. kalian kan excited baru Iya, pertama kali terjun ke gitu bencana kan. gitu kan. Aku merasa bangga sih di umur aku yang baru segini. Wow. Berapa? Berapa Zah umur? 20 sih. Udah 20. Lombanya 17. Oh iya, benar. Jadi buat pandangan ke depannya ya, Dek ya. Iya. Ya, jadi waktu di Semeru kemarin itu di hari terakhir sebelum kami pulang itu dapat kebagian aku itu sama Jasmine juga sih ya. Itu di bagian psikologi support system. Psikologi support program. PSP. Nah, itu di mana kita ketemu adik-adik kecil, ketemu anak-anak ya remaja. Malahan untuk yang pemulihan. usia rentan juga ada loh. Zah. Iya. Ya karena apa psikologis saat bencana itu kan Iya. tidak hanya menyerang anak kecil. Iya, Iya, semua ya, benar. semua golongan. Nah, di situ aku ngerasa senangnya ternyata aku ada manfaatnya juga ya. Aku ada manfaatnya. Bermanfaat gitu Aku ya ternyata bermanfaat ya. buat masyarakat. Padahal kamu tuh di keluarga jadi beban. Ternyata di luar aku bisa menjadi manfaat buat orang lain kan ini.
buat orang tua aku yang nonton ini, tolong uang jajan aku ditambahin ya. Ternyata bermanfaat Ya gitu ternyata bermanfaat diluarkan dengan bentukan yang Oke. seperti inilah gitu. Jadi waktu di sana dapat waktu buat bisa deket sama adik-adik kecil gitu. Diadain memang satu waktu kami bisa ketemu sama mereka, kami menghibur mereka, terus ngelihat mereka. Kan biasanya aku cuma lihat mereka lewat TV gitu kan, terus nggak pernah ngerasain gimana sih rasanya orang pas dapat bencana tuh sesakit apa gitu kan. Iya, betul. Waktu di PSP itu aku bisa ketemu langsung sama mereka, tatap muka, terus aku bisa ya berpelukan sama mereka tuh kayak ngerasa oh ternyata separah ini loh mereka yang dapat bencana, belum lagi nanti mereka yang cerita keluarga yang nggak ditemukan atau masih keluarganya meninggal, terpisah dari keluarganya, itu kan bener-bener kayak Sedih. ya itu bakal mereka kenang terus seumur hidup mereka gitu pasti. kan. Terlebih kalau anak kecil umur 9-10 tahun orang tuanya ninggal, ya begitu deh pokoknya kan bener-bener drop banget Iya, ya sih banyak jadi cerita mereka sedih gitu. ya di situ. Dan di situ aku ngerasa kayak andai kan aku bisa lebih lama lagi, aku bakal seneng gitu ada di antara mereka, aku bisa tahu kebutuhan mereka apa ya, yang sebisa mungkin nanti aku penuhin gitu. Aku bantu mereka gitu, menghibur mereka, walaupun ya aku tahu mereka ketawa-ketawa, tapi di balik nggak itu tahu kan setelah itu ya di kan? depan kita mereka bisa oh iya kak gini kasih hadiah, wah seneng apa segala macam, tapi nanti di belakang kita pada saat mereka Keinget di tenda lagi, gitu ya. pada saat mereka di tenda misalnya temennya keluarganya masih utuh, terus dianya Sendiri. masih bingung nih kan keluarganya sebenarnya kemana, kan kita nggak tahu ya gitu. Bener-bener ngerasa apa ya, aku bersyukur gitu loh dilahirkan di keluarga yang masih lengkap, kemudian sampai sekarang orang tua aku masih ada, dan sedangkan mereka ya aku nggak tahu kabar mereka sekarang. Pokoknya doa terbaik buat adik-adik sedih yang tahu. sedih banget kan. Iya, sedih banget Soalnya tahu. aku waktu turun pertama sama turun kedua aku memang nemuin adik-adik yang posisinya dia itu orang tuanya meninggal akibat bencana itu tadi, dan mereka juga apa ya dikatakan kamu nangis. Aduh, jangan nangis. Jadi sedih sih, tapi nggak apa-apa. Jadi kan Intinya itu aku yang mau milihnya akan- ceria ya. Iya nggak tahu Ya sih. kamu bilangnya ceria. Kamu bilangnya ceria loh. Ya pokoknya gitu. Intinya kamu hadir memberikan keceriaan buat memberikan mereka. keceriaan, dan Oke. dan itu tugas kita juga. Misalkan kita ada punya masalah nih sebelum berangkat, kita kan nggak tahu kapan bencana itu datang. Mungkin pada saat kita lagi berduka juga terus bencana datang, tugas kita sebagai memang relawan di situ kita harus turun, berarti kan kita juga Harus siap. menutup kesedihan Iya, kita betul, kan. betul, Kita harus menutup masalah pribadi kita datang, kita untuk apa ya, Mereka. menolong mereka, kita ada untuk mereka. Itu tuh kayak wah tantangan banget sih Oke, luar biasa. relawan Karena ini di luar sana. Ini kayaknya usianya masih muda tapi pengabdiannya luar biasa. Amin, mereka berdua amin. ini ya. Dari teman-teman manajemen penanggulangan bencana Politeknik Akbara Surakarta, PMI Surakarta, jangan lupa rekrut saya. Katanya tadi mau di BNP. Oh iya ya nggak apa-apa. Batu loncatan. Oke, ini sebenarnya ceritanya seru banget. Mungkin kita bisa lanjut di podcastnya Akbara ya. ntar. Aduh, kapan nih? Oke, buat Akbara ditunggu podcastnya sama Ya, mereka ya. Karena jangan ini- lupa panggil kami. sumpah mereka seru banget. Pasti juga banyak yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar Iya. sana, dan buat teman-teman di luar sana yang punya panggilan hati untuk mengabdi ke masyarakat, mungkin bisa lewat manajemen Penanggulangan Bencana, program studi satu-satunya di Indonesia. Kalau mau yang mau daftar bisa kepo di Instagramnya apa? Akbara Surakarta. Oke. Banyak foto program kita ya iya. di situ ya. Ini foto Brand kita. ambassador, coy. Brand ambassador gitu. Iya, Brand benar ambassador. ya. Oke. Ini Banyak saya program cukupkan beasiswa juga sekian loh ya. di Banyak Akbar. beasiswanya juga ya. Oke, nanti bisa hubungi di Instagramnya itu. Oke, cukup sekian podcast kali ini di Japri PMI Solo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you.